Hai teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kita. Hari ini saya akan melanjutkan kisah terpaksa menikahi Pak Ustadz bab 2. Tapi sebelum dimulai seperti biasa, agar channel ini berkembang, mohon untuk teman-teman untuk bantu like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Setelah drama penolakan Alika, akhirnya sudah disetujui pernikahan akan digelar minggu depan. Tanpa ada pesta dan hanya akad biasa. Semua itu atas permintaan Alika. Ia jelas tak ingin semua orang jadi tahu dirinya menikah di usia yang sangat muda. Para tetangga dan teman-temannya pasti menyangka jika dirinya hamil di luar nikah. "Apa gua kabur aja ya?" gumam Alika. Setelah mengatakan iya pada ibunya, kini Alika malah takut. Membayangkan nanti ia akan berada dalam satu kamar dengan lelaki yang bahkan tidak ia kenali. Bagus, jika lelaki itu bersedia untuk bekerja sama. Alika berharap laki-laki itu juga tidak menginginkan pernikahan ini. Alika dengan cepat membuka baju lemarinya, membawa baju secukupnya. Ia akan pergi dari rumah. Sebelum itu tentu akan menguras isi ATM miliknya. Alika memiliki uang bulanan yang selalu disimpan di ATM. Ia juga mendapatkan jatah uang jajan dari sang kakak, yang saat ini bekerja di perusahaan milik mendiang ayahnya. Tok tok tok. Lika, gadis itu terperanjat, lalu memasukkan tas berisi baju itu ke dalam lemari sebelum membuka pintu kamarnya. "Apa kak?" tanyanya. "Kamu beneran mau nikah? Kamu mau duluin kakak?" berondong Aluna. "Ceh, apa sih? Aku males banget bahas ini," gerutu Alika lalu duduk dengan kasar di tepi ranjang. "Kamu gak hamil kan?" tuding Aluna. "Ih kakak, apaan sih nuduh sembarangan?" sunggut Alika. "Terus kenapa tiba-tiba mau nikah?" "Karena ibu yang jodohin," suara Burita terdengar dari ambang pintu, membuat kakak beradik itu langsung menoleh. Saat sang ibu mengatakan Alika akan menikah, Aluna berlalu tanpa mendengar penjelasan lebih lanjut, karena ia ingin mendengar penjelasan langsung dari adiknya. Burita menjelaskan semua pada anak sulungnya itu mengenai alasan dirinya menjodohkan Alika di usia dini. Aluna juga tidak bisa melarang. Ia setuju dengan sang ibu karena memang Alika sangat sulit dikendalikan. Berharap setelah menikah wataknya berubah. Burita juga mengambil keputusan ini tidak sembarangan. Ia juga berpikir dengan matang dan juga hatinya sudah mantap untuk melepaskan Alika menjadi milik orang lain. "Adikku tersayang sebentar lagi jadi istri orang nih," goda Aluna. Alika merenggut kesal. "Kakak mau bantuin aku kan?" tanyanya dengan suara pelan. Setelah Burita kembali ke kamarnya. "Bantuin apa? Aku mau kabur," bisik Alika. "Kamu gila." "Shh, jangan keras-keras, nanti ibu dengar." Alika membekap mulut sang kakak yang berteriak. Aluna mencoba melepaskan tangan adiknya itu. Ia mendelik. Tidak akan mungkin membiarkan Alika kabur dari rumah. Aluna segera melapor sang ibu, hingga membuat Alika berdecak kesal. Ia merutuk kebodohannya sendiri. Harusnya ia tidak mengatakan rencananya itu pada Aluna. "Kok gue bego banget sih? Gak bisa kabur kan jadinya," gerudu Alika. Ia menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang, meratapi hidupnya yang akan mulai menderita dalam waktu beberapa hari ke depan. Setelah kejadian malam itu, ponsel milik Alika disita. Gadis itu tidak bisa pergi kemanapun karena dompetnya yang berisi uang dan ATM sudah diamankan oleh ibunya. Alika sudah menyelesaikan ujian akhirnya. Ia hanya sedang menunggu pembagian ijazah sebelum nanti mendaftarkan diri untuk masuk universitas. Keseharian gadis itu hanya menonton televisi, belajar masak, dan juga belajar beres-beres rumah. Semua aktivitas yang ia lakukan tidak luput dari pengawasan sang ibu. "Aku capek, Bu. Istirahat dulu ya," rengek Alika.
Ia baru saja menyapu satu ruangan, itu pun masih banyak debu yang tertinggal. Baru nyapu sedikit aja udah capek, timpal Bu Rita. Kenapa sih harus belajar ini itu segala? Aku itu mau nikah Bu, bukan dijadi pembantu, saut Alika. Seenggaknya kamu bisa melakukan pekerjaan rumah. Nanti ibu malu lagi kalau kamu gak bisa beres-beres, apalagi gak bisa masak, tutur Bu Rita. Sebenarnya Bu Rita sudah mengatakan semuanya tentang Alika pada calon besannya. Mereka bahkan tidak mempermasalahkan perangai buruk gadis itu, bahkan memaksa Alika untuk belajar masak atau beres-beres. Itu semua sebenarnya akal-akalan Bu Rita saja. Hari berganti hari, begitu cepat. Beberapa jam lagi, Alika akan resmi menjadi istri orang. Hingga ijab kabul selesai, Alika tetap berada di kamar ditemani kakaknya. Ia akan keluar dan langsung dijemput oleh suaminya nanti. Tidak seperti gadis pada umumnya yang merasakan gugup. Alika malah santai sambil memainkan game di ponsel miliknya. Ponsel Alika akan dikembalikan setelah gadis itu menjadi menantu Kiai Abdillah. Udah sini, HP-nya. Aluna merebut bedah pipi itu dari tangan Alika. Tanggung kak, sahutnya dengan kesal. Kamu gak dengar, itu ijab kabul udah selesai, tutur Aluna. Alika hanya menghela napas. Beberapa saat kemudian, kamarnya didorong dari luar. Diantar oleh Bu Rita dan Bu Nining, seorang lelaki memasuki kamar milik Alika. Untuk sesaat gadis itu terpanah, menatap sosok tampan di depannya. Memiliki rahang yang tegas, dengan bulu-bulu yang menghiasi, membuat lelaki itu semakin maco. Cie yang terpesona sama suami, goda Aluna sambil berbisik membuat Alika tersadar. Syafiq maju mendekat, mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala Alika, sambil membacakan doa dan diakhiri dengan kecupan di kening gadis itu, yang membuat debar jantung Alika menggila. Bukan karena jatuh cinta, karena untuk pertama kalinya ia disentuh begitu dekat oleh seorang lelaki. Ayo Aluna, biarkan mereka berbicara berdua, ajak Bu Rita. Iya Bu. Sisa mereka berdua dalam ruangan. Suasana canggung sangat kentara pada awalnya. Namun Alika kini sudah tersadar dari keterpesonaan pada lelaki yang sudah menjadi suaminya beberapa menit lalu. Aku mau bikin perjanjian, pokoknya mau gak mau Om harus ikuti. Alika buka suara. Om? Alis Syafiq mengerut. Kenapa? Emang udah om kan? Pokoknya Om gak boleh sentuh aku dan aku gak mau tidur satu ranjang, titik, sahut ketus Alika. Bagaimana kalau melanggar? Tanya Syafiq. Aku bakalan kabur dari rumah kalau sampai Om berani sentuh aku, ancamnya. Syafiq terkekeh geli dengan tingkah istrinya itu. Saya juga punya perjanjian, kamu harus nurut sama saya. Kalau enggak, saya bakal bikin kamu hamil, bisik Syafiq. Tepat di telinga Alika, membuat gadis itu refleks menjerit dan mendorong tubuh Syafiq. Tok, tok, tok. Alika, ada apa? Tanya Bu Rita dari luar, cemas setelah mendengar teriakan anaknya. Ada kecoa Bu, sahutnya. Kenapa bohong? Gak usah berbisik deh. Satu lagi, kamu ketahuan bohong, uang jajan kamu akan dipotong, papar Syafiq. Idih, orang uang jajan aku dari ibu kok, balas Alika tidak terima. Itu dulu, sekarang sudah jadi kewajiban aku untuk nafkahin kamu. Syafiq tersenyum menatap istrinya, lalu menarik tangan gadis itu untuk berdiri dan keluar dari kamar. Untuk malam ini, pengantin baru menginap di rumah Bu Rita. Sebelum besok mereka menyusul orang tua Syafiq yang sudah pulang ke Bogor. Makan malam sudah siap. Alika terus saja menguntit sang ibu. Ia meminta ponselnya dikembalikan. Gatal karena seminggu tidak memegang benda pipi itu. Sudah dipastikan teman-temannya akan mencarinya dan Laki juga akan cemas. Mengenai Laki, Alika tidak akan mengatakan apapun pada lelaki itu. Ia tetap akan melanjutkan hubungan mereka secara diam-diam tentunya. Selesai makan, tanya Bu Rita. Sekarang aja Bu, renyeknya. Makan dulu.
kamu siapin buat Syafiq, titah sang ibu. Alika duduk di kursi dengan wajah yang cemberut. Syafiq mencoba melahan tawa melihat sang istri yang begitu menggemaskan di matanya. Setelah ijab kabul terucap, Syafiq sudah berjanji akan membimbing dan membahagiakan istrinya. Meskipun awalnya sulit, saat ini sedang menanti. Tanpa memperdulikan ucapan ibunya, Alika mengambil nasi hanya untuk dirinya sendiri, hingga membuat Bu Rita geleng-geleng. Karena tingkah anaknya itu beruntung, karena menantunya adalah seorang yang sabar. Kalian istirahat aja, biar ibu dan Luna yang bereskan piring kotor, ujar Bu Rita. Saya bantu ya Bu, tawar Syafiq. Udah gak usah, kamu istirahat aja. Bu Rita tersenyum melihat kepekaan menantunya tersebut, berbeda jauh dengan Alika yang tidak peduli. Kalau begitu saya duluan ke kamar Bu, pamitnya. Bu Rita mengangguk masih dengan tersenyum. Syafiq berjalan ke arah kamar. Alika mengikuti gadis itu. Syafiq berjalan ke arah kamar Alika, mengikuti gadis itu dari belakang. Alika yang sudah naik ke atas ranjang mendelik pada Syafiq. Tidur di luar sana, kenapa ikut masuk? Tegur Alika. Syafiq tersenyum jahil, ia menutup pintu, tidak lupa memutar kuncinya, hingga membuat Alika membulakkan mata. Kenapa dikunci? Seru Alika. Ini kan malam pertama kita sayang. Sayang dong kalian terlewatkan. Syafiq berjalan semakin mendekat, membuat Alika semakin terpojok pada dashboard ranjang. Ibu, teriaknya. Sekian untuk cerita pada bab 2 kali ini.